Sejak 1 Juni 2020, Cina menutup sementara akses porang dari Indonesia karena beberapa alasan dan persyaratan yang belum dipenuhi oleh pihak eksportir porang dari Indonesia. Nah, apa sih alasan dan persyaratan? Mari kita bahas sama-sama. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, silakan simak video selengkapnya. Cina merupakan tujuan atau pasar porang terbesar dari Indonesia, sehingga dengan ditutupnya sementara akses porang dari Indonesia dapat mempengaruhi harga jual porang di tingkat petani dengan alasan bahwa stok bahan baku melimpah yang dapat mempengaruhi aktivitas ekspor impor dan bahan baku, khususnya porang, walaupun masih banyak negara lain yang membutuhkan porang dari Indonesia. Namun untuk melakukan peralihan tujuan pasar porang, kemudian penambahan jumlah kuota ekspor ke negara lain tidak mudah karena sebelum terjadi hubungan jual beli atau transaksi suatu bahan baku dengan negara lain terjadi kesepakatan atau MOU-nya. Nah, celah inilah yang dilirik dan dimanfaatkan oleh tengkulak hingga pabrik porang untuk mematok harga porang yang lebih rendah dari biasanya, dengan alasan bahwa stok bahan baku melimpah, kurangnya permintaan pasar. Padahal pada dasarnya porang ini semakin lama semakin mahal, karena jika kita lihat porang ini memiliki manfaat yang luas, sedangkan negara penghasil porang cuma beberapa negara saja di dunia ini. Selain itu juga karena isu ini yang membuat kestabilan harga di tingkat petani tidak merata. Kenapa demikian? Karena para pengusaha besar skala pabrikan pasti melirik bahan baku yang ada di sekitarnya dengan harga yang stabil. Sedangkan yang jauh dari pabriknya tidak dilirik, sehingga banyaknya tengkulak-tengkulak yang nakal yang bermain membeli porang yang lebih rendah, bahkan turun 50%, seperti di daerah-daerah pelosok yang jauh dari pabriknya. Jadi kesimpulan harga porang itu memang fluktuatif, naik turun mengikuti rendemen kadar airnya. Tetapi turunnya harga sampai 50% ini itu sulit jika hanya alasan rendemen dan kadar airnya. Jumlah pabrik pengolahan porang tidak bisa mengimbangi jumlah hasil panen petani, sehingga membuat sulitnya terjadi kestabilan harga di semua daerah. Tidak adanya stabilisasi harga dari pemerintah yang dapat melindungi petani, dan tindakan yang tegas terhadap para eksportir untuk melakukan ekspor impor dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan. Karena petani hanya tahu kalau porang itu laku, sehingga mereka terus membudidayakan tanaman porang guna untuk meningkatkan jumlah produksi mereka. Tetapi jika terjadi masalah seperti ini, para petani banyak yang rugi. Kemudian, apa sih sebenarnya persyaratan yang belum dipenuhi oleh para eksportir porang dari Indonesia, sehingga Cina menutup sementara akses porang atau pasar porang dari Indonesia? Dilansir dari detikfinance.com, Rabu 19 Mei 2021, Wakil Menteri Perdagangan menyebutkan masalah yang membuat porang sulit diekspor ke China antara lain karena saat ini belum memiliki kode HS atau Harmonic System konjak chip versi China dengan kode 12.12.999, karena sebelumnya pelaku ekspor dari Indonesia menggunakan kode HS bahan baku yang lain seperti bahan baku umbi-umbian yang lain, sehingga bahan baku porang ini tidak memiliki kode HS tersendiri. Nah, mungkin teman-teman masih asing mendengar kode HS atau Harmonic System. Ini apa sih dan manfaatnya apa sih? Kita akan bahas sama-sama. Jadi kode HS atau Harmonic System adalah sebuah nomenklatur yang berperan sebagai alat klasifikasi terhadap produk perdagangan yang hendak diperjualbelikan di pasar internasional. Selain itu juga kode HS ini didefinisikan sebagai sebuah daftar yang dibuat secara rapi dan sistematis agar proses penaripan, transaksi perdagangan, penggolongan barang, pengangkutan hingga pembuatan statistik perdagangan menjadi lebih mudah. Nah, jadi karena eksportir porang dari Indonesia ini belum mampu memenuhi persyaratan kode HS atau Harmonic System tersebut, dianggap produk bahan baku atau konjak chip porang dari Indonesia ini tidak sejalan dengan Food Safety Law of the People's Republic of China, sehingga produk porang Indonesia tidak diizinkan masuk ke China. Sampai saat ini ada 4 negara yang secara resmi mendapatkan akses porang ke China, antara lain ada Belgia, Korea Utara, Jepang, dan Myanmar. Oke, baiklah teman-teman, itulah beberapa alasan yang sedang dihadapi oleh Indonesia, baik para eksportir hingga petani, yang berdampak buruk terhadap aktivitas ekspor impor porang dari Indonesia, sehingga menyebabkan turunnya harga porang di Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.